Jauh di lereng barat Gunung Lawu, tersembunyi dalam sunyi, ada sebuah kompleks suci yang rasanya kayak gerbang antara dunia kita dan alam spiritual. Inilah Candi Ceto, sebuah tangga menuju kesempurnaan. Oke, kita langsung aja ke intinya ya. Untuk benar-benar paham Candi Ceto, kita nggak bisa cuma melihatnya sebagai tumpukan batu kuno. Seperti yang ditekankan di sini, kita harus melihatnya sebagai sebuah jalan, sebuah proses. Nah, pertanyaan ini nih yang jadi inti dari pembahasan kita. Perjalanan yang ditawarkan Candi Ceto itu bukan perjalanan fisik, tapi sebuah perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Untuk memulai perjalanan ini, pertama-tama kita harus paham dulu latarnya. Lokasi dan suasana Candi Ceto itu bukan kebetulan loh, itu adalah bagian yang sangat fundamental dari tujuannya. Coba deh bayangin Anda ada di tempat ini. Posisinya lebih tinggi dari candi-candi lain jadi rasanya terpencil, seolah sengaja menjauh dari hiruk-pikuk dunia. Kabut yang sering turun dan keheningan yang total, suasananya tuh benar-benar memaksa kita untuk melihat ke dalam. Ini adalah tempat di mana alam sendiri seakan meminta kita untuk berhenti sejenak dan mendengarkan. Sekarang, kita geser ke pertanyaan kenapa? Kenapa sih candi seperti ini dibangun? Jawabannya ada di sebuah momen sejarah yang sangat spesifik, sebuah masa transisi yang besar. Jadi, Candi Ceto ini dibangun pada masa-masa senja Kerajaan Majapahit. Ini adalah periode yang penuh dengan kegelisahan dan ketidakpastian. Dan seperti yang sering terjadi dalam sejarah manusia kan, ketika struktur kekuasaan duniawi mulai goyah, fokus orang-orang pun bergeser ke dalam, mencari pegangan yang lebih abadi. Dan disinilah letak pergeseran paling dasarnya. Fokusnya udah bukan lagi membangun istana yang megah atau mengumpulkan kekuatan duniawi. Sebaliknya, tujuannya bergeser ke dalam, pencarian kesempurnaan jiwa dan kedamaian batin. Jadi, Candi Ceto ini lahir dari kebutuhan spiritual seperti itu. Ia menjadi semacam tempat perlindungan bagi mereka yang ingin bertapa, menyucikan diri, dan yang paling penting, melepaskan keterikatan pada dunia material dan ego mereka. Dan kerennya, filosofi ini nggak cuma ada di niatnya aja, tapi benar-benar tertuang langsung dalam arsitektur candinya. Desain fisiknya itu sendiri adalah sebuah metafora untuk kemajuan spiritual. Candi ini beda banget sama candi lain yang biasanya masif dan tinggi menjulang kan? Candi Ceto dibangun dalam teras-teras berundak yang harus kita daki. Setiap teras, setiap langkah kita ke atas, itu melambangkan sebuah kemajuan, melewati tahapan hidup, meningkatkan kesadaran, dan melepaskan nafsu duniawi. Nah, ini nih, detail arsitektur yang menurut saya jenius banget. Saat Anda melewati setiap gerbang di antara teras-teras, Anda nggak bisa jalan dengan dada membusung. Gerbangnya yang rendah secara fisik memaksa Anda untuk menunduk. Dan ini kan langsung nyambung ya antara gerakan fisik dengan prinsip spiritualnya yang mendalam. Gerakan menundukkan kepala itu bukan cuma biar nggak kepentok, tapi jadi pengingat konstan bahwa kerendahan hati adalah syarat mutlak untuk bisa mencapai pencerahan. Terus tujuan akhir dari semua ini apa dong? Praktik spesifik apa yang dilakukan di sini? Dan apa sih yang sebetulnya ingin mereka capai lewat pendakian bertahap dan kerendahan hati ini? Candi Ceto ini dipercaya sebagai tempat utama untuk lelaku. Ini adalah istilah Jawa untuk sebuah perjalanan spiritual yang sangat pribadi, sunyi, dan seringkali berat. Anggap saja ini semacam pencarian visi, sebuah upaya sadar untuk menjauh dari kebisingan dunia, menghadapi diri sendiri di tengah alam yang senyap, dan membiarkan keheningan itu menjadi guru. Dan tujuan akhir dari lelaku adalah mencapai moksha. Ini adalah konsep pembebasan tertinggi. Bukan sekedar kematian, melainkan penyatuan kembali dengan alam semesta. Ini adalah jawaban atas beban eksistensi, jiwa yang akhirnya terlepas dari siklus kelahiran kembali, dari semua kecemasan dan keinginan duniawi untuk kembali menjadi satu dengan sumber segalanya. Jadi, poin krusialnya begini. Candi Ceto bukan cuma salah satu dari banyak tempat suci. Ia dianggap sebagai tahap akhir, tangga terakhir dalam perjalanan seseorang sebelum mereka bisa mencapai keadaan muksa yang didambakan itu. Hebatnya, perjalanan ini nggak berhenti di abad ke-15 loh. Sampai hari ini, candi ini tidak dianggap sebagai artefak mati. Ia diyakini sebagai sebuah ruang yang hidup dan sadar secara spiritual. Pengunjung dan peziarah sampai sekarang masih mematuhi pantangan yang ketat. Aturan-aturan ini, jangan berkata kasar, jangan sombong, bukanlah sekedar etiket atau sopan santun biasa. Ini didasarkan pada keyakinan yang lebih dalam. Nah, ini alasannya. Ada keyakinan yang kuat bahwa tempat itu sendiri, gunungnya dan candinya bisa bereaksi terhadap keadaan batin dan niat orang-orang yang datang. Kalau Anda datang dengan niat buruk, tempat itu akan meresponsnya.
Oke, jadi setelah kita mendaki semua tangga ini, apa pelajaran yang bisa kita bawa pulang? Apa filosofi inti yang diajarkan oleh Candi Ceto? Yang pertama, hidup adalah proses yang bertahap, persis seperti kita menaiki tangga candi ini, satu persatu. Yang kedua, setiap pendakian membutuhkan kerendahan hati. Setiap langkah untuk naik diawali dengan menunduk. Dan yang terakhir, jawaban-jawaban yang paling dalam justru kita temukan di dalam keheningan. Dan kalimat ini, wah, ini merangkum semuanya dengan sempurna. Candi Ceto mengajarkan kita bahwa tujuan akhir dari setiap perjalanan, entah itu mendaki gunung atau menjalani hidup, bukanlah tentang mencapai puncak untuk dilihat orang lain. Bukan, ini tentang mencapai puncak untuk memahami sesuatu tentang diri kita sendiri.